Oke. Berarti sore ini kita ada kegiatan coaching ya? Ya, betul. Yang akan dilaksanakan antara Bu Weni dengan Ibu Net. Nah, saya hari ini selaku supervisor yang akan mengamati nanti kegiatan coaching yang akan Ibu Weni dan Ibu Net lakukan. Mudah-mudahan nanti kegiatan coaching dan supervisi yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Pertama, di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian terkait pengamatan yang saya lakukan tentang praktik coaching yang Ibu Weni dan Ibu Net laksanakan ya. Di sini ada 3 tahapan nanti akan kita lalui. Yang pertama ada nanti pra supervisi yang seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Jadi nanti seketika Ibu Weni dan Ibu Net melakukan coaching, nanti saya akan mengamatinya. Terus ada juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan terkait pasca supervisi yang sudah terkait kegiatan coaching yang sudah Bu Net dan Ibu Weni lakukan. Nah, yang pertama kali ini terkait coaching yang akan Ibu Weni lakukan bersama Ibu Net. Kompetensi apa kira-kira yang Ibu Weni ingin kembangkan nanti di dalam pembicaraan antara Ibu Weni dengan Ibu Net? Nanti ada 3 kompetensi yang akan kita pertimbangkan, yang akan kita pertimbangkan ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bu Weni kembangkan ya. Nah, sekarang saya tanya, kompetensi mana yang paling Ibu Weni kembangkan nih, yang akan saya amati nih? Kompetensi yang mana di antara yang 3 itu? Poin yang mananya yang ingin Bu Weni paling kembangkan ini? Kehadiran penuh berarti seolah-olah ikut merasakan, ikut terlibat dalam hal yang ingin dicurhatkan oleh seorang coaching. Jadi seolah-olah saya juga ikut merasakan, mendengar, berada di dalam situasi tersebut. Jadi bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Jadi kompetensi yang ingin Bu Weni kembangkan adalah bagian kehadiran penuh. Ya, selain dari dengan baik antara percakapan yang Ibu Weni lakukan dengan Ibu Net nantinya. Nah, terkait kompetensi inti yang akan Ibu Weni kembangkan nanti dalam pembicaraan tersebut, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Weni inginkan seperti apa? Indikator yang tercapainya yaitu tekan saja merah. Nah, dari pernyataan Ibu Weni tadi bahwa kompetensi inti dari teknik kompetensi coach yang ingin Bu Weni capai adalah menjadi pendengar penuh. Ya, nah, menjadi pendengar penuh ini tujuannya seperti apa yang Ibu Weni harapkan nanti dari ketercapaiannya? Di sini mau indikator tercapainya mendengarkan curhat coaching dengan sepenuhnya, seolah-olah kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh coaching kita. Kemudian bisa memberikan atau mengutarakan atau menggalilah apa-apa unek-unek yang ada pada coaching tersebut. Jadi Bu Weni nanti mengharapkan tujuan tercapai dari indikator yang Bu Weni harapkan, Bu Weni bisa masuk seperti merasakan apa yang coach Bu Weni ceritakan. Jadi nanti dari cerita-ceritanya tersebut Bu Weni bisa menggali ide-ide yang ada pada coachnya ya, dengan harapan nanti segala sesuatu yang menjadi beban pikiran bagi coach dapat terselesaikan melalui pembicaraan antara Bu Weni dengan coach nantinya, yaitu Bu Net. Nah, mungkin untuk pertanyaan pembukanya itu saja Bu Weni. Mungkin untuk kegiatan coachingnya bisa dimulai. Silahkan untuk Bu Weni dan Ibu Net, dipersilahkan. Oke Bu Weni, assalamualaikum Bu Weni. Waalaikumsalam Bu Net. Sibuk Bu Weni? Alhamdulillah sekarang lagi santai Bu Net. Kayaknya Bu Net nih serius ya,
ada yang mau bunet sampai ada unek-unek atau apa tuh kayaknya. Iya, ini saya mau kalau ada waktu nih Bu Eninya, mudah-mudahan ada waktu ya Bu Eni. Ya, Untuk mendengarkan, saya mau ngobrol-ngobrol gitu. ya welcome. Benar seperti apa yang Bu Eni sampaikan. Kebetulan saat ini adalah sedikit beban di pikiran nih, beban di pikiran, beban di perasaan juga. Kita masih terkait yang beban kerja juga Bu Eni. Seperti itu. Jadi Bunet ke sini ingin menyampaikan sedikit unek-unek ya, Iya. atau beban pikiran. Iya. Kira-kira pada obrolan ini masalah beban tentang apa yang akan Bunet sampaikan? Ini Bu Eni kan di sekolah saya itu kan ada yang namanya kegiatannya eksternal audit nih. Jadi kita mau diaudit oleh pihak luar nih. Nah kebetulan saat ini yang memegang istilahnya ketua pelaksananya nih. Ketua pelaksananya adalah saya sendiri. Jadi banyak hal yang akan saya persiapkan, dokumennya, keterlaksanaan kegiatannya, jalannya kegiatan, itu semuanya yang namanya ketua pelaksana itu kan terbebani walaupun nanti ada timnya juga. Nah itulah sedikit yang menjadi ini sepertinya agak sedikit berat nih tugas yang akan saya emban ini. Nah, jadi itu yang menjadi beban pikiran saya Bu ini. Jadi Bunet selain dari mengajar mendapat tugas tambahan menjadi ketua pelaksana untuk kegiatan yang audit ya. Iya. Kira-kira apa tujuan Bunet mendapatkan kira-kira apa tujuan Bunet untuk maksudnya begini ya. Tadi kan Bu Net mengatakan kalau Bu Net tadi mendapat tugas tambahan sebagai ketua pelaksana. Selain dari mendapat tugas tambahan mengajar ya, jadi apakah itu sesuai dengan latar belakang Bu Net kegiatan tersebut? Ya sebenarnya kalau ini masih terkait dengan pembelajaran. Kita auditnya kan sekolah Bu, jadi kalau auditnya sekolah semua dokumen yang akan diaudit, semua kegiatan yang akan diaudit nantinya oleh auditor namanya itu ya, semuanya terkait dokumen dengan pembelajaran juga. Jadi kalau masalah ada keterkaitan, adalah keterkaitannya gitu. Jadi sebelum kita lanjutkan lebih dalam ya Bu Net, saya mau tanya kira-kira apa yang Bu Net harapkan dari obrolan kita sebelum kita menjurus yang lebih dalam lagi. Kira-kira apa yang Bu Net harapkan dari obrolan kita ini? Ya, saya obrolan yang pertama itu karena saya agak terbebani dengan pikiran tentang tugas tambahan ini Bu Eni. Jadi sayangnya kalau dipendam sendiri sayangnya gimana? Jadi kalau mungkin dengan ngobrol dengan Bu Eni ataupun siapapun sekarang dengan Bu Eni, jadi mungkin dengan obrol mungkin saya mendapat solusi bagaimana untuk mediasi supaya nggak terbebani ini. Jadi ada lebih ringan gitu. Kalau saya boleh tahu, kira-kira bagaimana perasaan Bu Net sewaktu menerima tugas tambahan dari kepala sekolahnya untuk mendapat tugas tambahan sebagai pengaudit? Kalau untuk menerimanya saya menerima seperti yang saya sampaikan pada Bu Eni tadi, nggak masalah itu ada tugas tambahan. Memang itulah gunanya bawahan ya, atau istilahnya yang perpanjangan tangan dari kepala sekolah. Cuma yang saya mau sampaikan kepada Bu Eni adalah agak terbebaninya itu karena banyak hal yang harus dipersiapkan seperti itu. Jadi ini merasa agak terbeban sedikit oleh Bu Net ya. Lalu pernahkah sebelumnya Bu Net menanyakan hal ini, membicarakannya dulu kepada kepala sekolahnya? Saya bukan menanyakan Bu, saya udah coba bagaimana kalau yang lain saja seperti itu ya. Mungkin ada lebih yang menjadi ketua pelaksana mungkin teman guru lainnya, kenapa harus saya gitu ya. Cuma yang namanya kepala sekolah mungkin dia ada juga pandangan tersendiri ya, makanya saya juga. Jadi di samping kegiatan kita juga sedang banyak ini, seperti Bu Eni ketahui kan kita ada juga kegiatan yang namanya kegiatan CGP ya. Jadi sepertinya dengan bertambahnya tugas ini lagi selain mengajar,
itu yang menjadi beban sedikit gitu. Menurut pandangan Bu Net, kira-kira siapa nanti yang bisa terlibat, bisa menghandle juga kegiatan ini selain dari Bu Net? Sebelum Bu Net membicarakan kepada kepala sekolah, apakah sudah ada bayangan oleh Bu Net kalau ada teman yang lain yang bisa menggantikan posisi Bu Net yang di sini? Yang namanya kegiatan tentu ada tim ya Bu Eni ya. Iya. Cuma yang namanya tim itu arahan dari kegiatannya tetap sebagai ketua pelaksana yang akan mengarahkan ini bagiannya mana, ini bagiannya mana gitu kan. Ada beberapa orang yang mau dilibatkan di kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti teman yang akan mau dilibatkan itu bisa dan mau membantu. Jadi memang ada beberapa, biasanya penelitian itu akan terlibat sekitar lebih maksimal, lebih banyak sekitar 20 orang ya ketua ini. Kira-kira tahapan pada kegiatan ini mungkin ada tingkatan levelnya. Kira-kira Bu Net kalau posisinya menjabat sebagai tugas tambahan ini, kira-kira Bu Net ini posisinya di level di mana letaknya? Jadi mungkin masuk Bu Eni ya keinginan maksimal pencapaian tugas kerja ya. Kalau namanya kerja, semua orang mungkin menginginkan yang maksimal ya, di angka yang tertinggi. Cuma kalau sekarang karena ini tahapnya saya baru mau mempersiapkan nih, mungkin saya ngambil di level 7 aja lah saat ini. Jadi masih ada 3 level yang ingin saya capai. Mudah-mudahan tercapai lah, walaupun nggak targetnya 10, 9 udah oke itu Bu Eni. Berarti selama ini sudah terbiasa mungkin Bu Net yang mengerjakannya. Sudah berapa lama ini proses ini terjadi? Udah lama sih Bu Eni. Udah setiap tahun sih sebenarnya saya jadi ketua pelaksana. Cuma seperti yang saya sampaikan ke Bu Eni tadi, karena sekarang beban tugas banyak, kegiatan di luar juga banyak. Jadi dengan tahun sekarang 2023 kayaknya lebih terbebani saja, walaupun itu adalah pekerjaan yang sudah saya laksanakan juga. Cuma karena ada beberapa kegiatan, sepertinya waktu yang nggak cukup seperti ini. Gitu. Baik, berarti luar biasa sekali kemampuan atau kompetensi yang Bu Net miliki sehingga kepala sekolahnya mempercayai penuh Bu Net untuk mengemban tugas tersebut. Walaupun banyak rintangan waktu yang menghambat pekerjaan lain Bu Net selain jam efektif mengajarnya juga mungkin sedikit terganggu ya. Tadi kan Bu Net mau ingin membicarakan ini kepada kepala sekolahnya. Jadi kira-kira kapan Bu Net lakukan hal tersebut? Dari awal saya udah bicara, sudah berkoordinasi, diskusi juga dengan tugas ini. Tapi nanti dengan seperti saya mungkin mencoba dulu membuat perencanaan siapa-siapa teman tim yang akan dilibatkan. Nanti saya kasihlah catatan ini, teman ini akan dikasihkan kepala sekolah. Setelah itu mungkin minta pandangan atau pendapat kepala sekolah apakah nih teman-teman ini sudah tepat di posisi itu. Mungkin dalam sehari besok lah mungkin saya akan mengambil kepala sekolah Bu ini. Gitu. Baiklah, jadi obrolan kita hari ini sudah dapat menemukan solusinya, sedikit solusi ya Bu Net. Ada Bu Net. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menumbuhkan motivasi Bu Net dalam berkarir selain dari jadi guru bidang studi, juga mendapat tugas tambahan. Mudah-mudahan mencapai hasil yang sangat maksimal dan memuaskan nantinya dan tidak mengganggu proses PDM-nya. Baiklah Bu Net. Ya, terima kasih Bu Weni. Jadi dengan obrolan kita tadi walaupun mungkin hanya makan waktu beberapa menit ya Bu Weni ya. Cuma saya udah agak lega juga nih dari tadi yang agak mumet sedikit ya, sekarang merasa terkurangi juga beban yang ada. Dengan memang sih kita butuh teman obrol ya Bu Weni. Jadi terima kasih banyak Bu Weni sudah mendengar curhatan saya dan sedikit saya mendapat keringanan tentang kegiatan ini seperti apa yang akan dilaksanakan, sudah ada gambarannya seperti itu. Jadi kita sudah mendapat apa hasil dari obrolan kita sudah ada hasilnya. Saya tunggu
tunggu ceritanya Bu Net mudah-mudahan ada lagi cerita selanjutnya minggu depan ya Bu Net. Apa hasilnya? Mudah-mudahan ya. Banyak lagi Ya. Bu ini masih sanggup mendengar curhatannya kan? Ya masih. Bagaimana kelanjutan kegiatan Bu Net yang tentang mengaudit ini? Mudah-mudahan saya mendapat lagi tambahan ceritanya. Nanti diceritain nanti bagaimana nanti pelaksanaannya. Iya, terima kasih banyak Bu Eni. Iya. Sama-sama Bu Net. Ya, assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Oke, hangat sekali ya pembicaraannya antara Coach Eni dengan Coach Ibu Net. Jadi tadi alur yang dipakai untuk coaching tadi alur cerita ya, seperti pembicaraan kita pertama tadi. Jadi berdasarkan pengamatan saya nih dari pembicaraan coaching yang Ibu Eni lakukan dengan Ibu Net tadi, untuk alur ceritanya sudah terlihat di sana ya, sudah bisa mengetahui apa tujuan pembicaraannya tadi, dan Ibu Eni juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang akan dibicarakan antara Ibu Eni dengan Ibu Net, dan juga sudah meminta rencana aksi serta pertanggungjawaban dari rencana yang akan dilaksanakan oleh Ibu Net. Betul. Nah, jadi untuk alur ceritanya sudah terlaksana dengan baik. Nah, sebelum kita menutup pembicaraan kita, ada beberapa pertanyaan nih Bu Eni yang mau saya sampaikan. Tadi Bu Weni menyatakan bahwa indikator ketercapaian yang ingin Ibu Weni capai itu terkait menjadi pendengar penuh, hadir penuh terhadap pembicaraan yang akan Bu Weni lakukan dengan Ibu Net. Nah, menurut penilaian Bu Weni terhadap diri Bu Weni sendiri nih, apakah sudah tercapai indikator yang Ibu Weni harapkan tersebut dari pembicaraan yang Ibu Weni lakukan tadi bersama Ibu Net? Indikator yang antara saya dengan Bu Net tadi sudah tampak sudah mulai tercapai, yaitu pada indikator present. Jadi indikator keberhasilan dari diskusi ini, saya juga mengetahui bagaimana Koci bisa membuat sebuah rencana atau solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Net tadi, dengan melakukan beberapa aksi yang telah utarakan oleh Bu Net tadi. Jadi dari pembicaraan tadi sudah terlihat ya kalau Ibu Eni sudah mencoba untuk berusaha hadir sepenuhnya, mendengarkan sepenuhnya curhatan yang disampaikan oleh Ibu Net, hingga sampai akhirnya pembicaraan antara Ibu Net dan Ibu Eni menemukan solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Eni. Nah, berarti intinya harapan yang Ibu Weni ingin kembangkan pada potensi pembicaraan kali ini sudah tercapai. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira jika ada lagi kegiatan coaching yang seperti ini, kompetensi mana lagi yang ingin Bu Weni kembangkan? Kompetensi pada keberhasilan, sehingga masalah yang timbul dapat menemukan solusi atau titik terangnya, menemukan solusi atau titik terangnya, sehingga yang di coaching ini dia merasa tidak terbebani lagi dan tidak ada unek-unek lagi yang dipendamnya. Jadi dia sudah merasa lega dengan adanya coaching. Jadi indikator yang ingin dikembangkan lagi nanti terkait menggali ide-idenya supaya selesailah permasalahan yang sedang dihadapi coaching ini sampai ke tujuannya, hasil yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan dapat ditemukan solusinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Weni berikan ya. Karena sebagai seorang guru nih Bu Weni ya, kita tentu harus menguasai 3 kompetensi sebagai coaching. Jadi sebagai coach kita harus bisa mengembangkan kompetensi yang kita inginkan terhadap coachingnya kita, baik itu nanti rekan sejawat kita atau mungkin murid kita di kelas ya. Dan nanti Bu Weni bisa meningkatkan 3 kompetensi sebagai coach ini dan bisa menjadi rekan untuk berbagi bagi rekan sejawat dan siswa. Nah, mungkin untuk kegiatan supervisi kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembicaraan kita dan kegiatan kita hari ini bermanfaat bagi kita bertiga ya Bu Net ya. Dan mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk berbagi ilmu di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih Bu Net dan sama-sama Bu Susi, terima kasih. Bu Susi, sama-sama. Bu Weni. Iya, sama Bu Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.